Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelompok tafsir Syiah Zidiyah, yaitu kitab tafsir Fath Al-Qadir karya Imam Asy-Syaukani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani memiliki nama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani As-San'ani Al-Yamani. Beliau dikenal dengan nama Imam Asy-Syaukani. Kemudian beliau lahir pada hari Senin tanggal 28 Zulqa'dah tahun 1173 Hijriah. Bertempat di Syaukan, kota dekat Son'a, yaitu Yaman Utara. Kemudian beliau meninggal pada hari Rabu tanggal 27 Jumadil Akhir pada tahun 1250 Hijriah. Nama Asy-Syaukani ini diambil dari nama tempat kelahirannya. Dalam jarak waktu kurang lebih 78 tahun, beliau telah melahirkan karya-karya yang brilian. Salah satunya karya yang paling fenomenal yaitu kitab tafsir Fath Al-Qadir. Asy-Syaukani dibesarkan oleh ayahnya yang bernama Adi Asy-Syaukani yang pernah menjabat sebagai hakim di Yaman selama 40 tahun, yang dikenal dengan pribadi yang sederhana dan kesuciannya. Sebelum mencapai 10 tahun, ia telah mempelajari dan menghafal Al-Quran. Dalam usia tersebut menjadi acuan belajarnya. Imam Asy-Syaukani menyelesaikan hafalan Al-Qurannya yang diselesaikan kepada Al-Faqih Hasan bin Abdullah Al-Habi. Kemudian meneruskan pelajarannya dengan mempelajari ilmu tajwid pada beberapa guru sehingga ia menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Setelah itu Asy-Syaukani menghafal berbagai matan dan prinsip-prinsip keilmuan. Kemudian Imam Asy-Syaukani pindah ke ibu kota San'a untuk menimba ilmu dari para ulama. Terkadang Asy-Syaukani merasa tidak puas dengan belajar sendiri, melainkan mempelajari banyak kitab dari para ulama. Imam Asy-Syaukani mendalami ilmu hadis, ilmu tafsir, dan mustalah hadis kepada Abdul Qadir Ibnu Ahmad. Beliau seorang alim dan mujtahid mutlak pada masanya. Kemudian Asy-Syaukani tidak pernah absen mengikuti pengajian kepada Ibnu Mutahhir Al-Qabili selama kurang lebih 13 tahun dan lulus darinya dengan menguasai berbagai cabang keilmuan. Selanjutnya ia berinteraksi dan berguru dengan ulama besar pada masanya, yaitu Imam As-San'ani rahimahullah. Dari Imam As-San'ani, Asy-Syaukani mendapatkan ilmu yang berlimpah dan mengikuti konsepnya, kemudian meneliti metodenya sehingga ia menjadi salah seorang murid unggulannya. Saya Idris Nur Hikmah dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai metode penafsiran dari kitab tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani. Di dalam karyanya Imam Asy-Syaukani menggabungkan antara tafsir bidiroyah dengan tafsir birriwayah serta bersandar kepada para mufasir sebelumnya seperti Imam Abu Ja'far An-Nuhas, Imam Ibnu Attiyah Ad-Damaski, Imam Ibnu Attiyah Al-Andalusi, Imam Al-Qurtubi, serta para mufasir yang lainnya. Sedangkan secara metode, kitab tafsir Fathul Qadir termasuk kategori tafsir tahlili. Dalam konteks kategori tersebut, menurut Imam Al-Farmawi, menyatakan tafsir tahlili adalah metode yang menjelaskan makna-makna kandungan ayat Al-Quran yang urutannya disesuaikan dengan tartibul ayat yang ada dalam mushaf Al-Quran. Penjelasan makna-makna ayat baik dilihat dari makna, kata, atau penjelasan pada umumnya. Yaitu suatu susunan kalimatnya, asbabun nuzulnya, serta keterangan yang dikutip dari nabi, sahabat, maupun dari tabi'in. Corak penafsiran kitab Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani. Corak penafsiran kitab ini ialah bercorak fikih atau tafsirul fikhi, yang dimana penafsiran Al-Quran yang dibangun berdasarkan wawasan dalam bidang fikih sebagai basisnya. Dengan kata lain, bahwa tafsir tersebut berada di bawah pengaruh ilmu fikih, karena ilmu fikih tersebut sudah menjadi minat dasar
mufasirnya sebelum ia melakukan penafsiran. Hal ini berdasarkan dari awal penafsiran Imam Asy-Syaukani selalu menyampaikan tentang khilafiyah atau perbedaan pendapat mengenai hukum-hukum ayat yang dikandungnya. Seperti ketika Imam Syaukani menafsirkan tentang surat Al-Fatihah, beliau memberikan berbagai sudut pandang seperti kalimat bismillah. Apakah kalimat tersebut bagian dari surat ataupun tidak? Adapun kelebihan kitab tafsir Fathul Al-Qadir karya Asy-Syaukani ini, yang pertama menggabungkan riwayah dan diroyah secara merata tanpa mendominasi dari keduanya. Kemudian juga terdapat penjelasan sanad setiap mengutip riwayah, jadi pembaca cukup dimudahkan dengan mengambil hujah dari suatu penafsiran. Kemudian dari sisi diroyahnya dalam setiap lembaran, halaman dan penafsirannya itu menggunakan pendekatan bahasa dan sastra Arab yang bertujuan untuk mengungkapkan kemukjizatan Al-Quran sendiri dan juga fungsinya lebih banyak sebagai penjelasan makna ayat, tetapi ada kalanya juga berfungsi sebagai penjelasan atau sebab dijadikannya suatu ayat sebagai landasan teologis ataupun hukum. Kemudian juga terdapat penjelasan nahu dan qiraah secara merata atau dan secara panjang lebar, karena Asy-Syaukani menyadari bahwa pentingnya memahami kaidah bahasa dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian juga terdapat tarjih yang dilakukan setiap kali mengutip pendapat-pendapat yang bertentangan. Hal ini tentunya membuat pembaca tidak kebingungan setelah melihat banyaknya pertentangan. Yang terakhir, memudahkan para pengkaji dalam mencari berbagai masalah yang berhubungan dengan ilmu bahasa dan sastra, ilmu qiraat, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan usulnya. Untuk kekurangannya, dalam kitab tafsir ini terdapat hadis dhaif yang dicantumkan tanpa menyebutkan kedhaifannya, dan terdapat di beberapa tempat. Akan tetapi, jika yang dibaca adalah cetakan dari Muhaqqiq Abdurrahman Umairah, maka hal tersebut tidak menjadi masalah, sebab seluruh hadis dalam Fathul Qadir telah ditakhrij oleh beliau. Kemudian yang kedua, terdapat pula beberapa riwayat yang disebut dengan menyatakan bahwa sanad dari riwayat tersebut masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Untuk contoh penafsiran dalam kitab tafsir Fath Al-Qadir, kami mengambil contoh dari Quran Surat Al-Anfal ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 20. Untuk penjelasan tafsir pada ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk menaatinya dan menaati Rasul-Nya, serta melarang mereka berpaling dari Rasulullah. Maka dhamir kata gantinya pada kalimat anhu yang berarti daripadanya itu kembali kepada Rasul, karena menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk juga menaati Allah, sebagaimana dalam firman An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Itu artinya barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah. Kemungkinan juga dhamir ini kembali kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana dalam firman At-Taubah ayat 52. Kemudian asal kata tawallau itu berasal dari kata tatawallau. Kemudian salah satunya taknya itu dibuang, sehingga penafsiran ayat ini berdasarkan zahirnya, yaitu khitab bagi orang-orang mukmin. Demikian yang dikatakan oleh jumhur. Ada juga yang mengatakan bahwa ini khitab untuk orang-orang munafik. Maknanya yaitu hai orang-orang yang beriman dengan lisannya saja.
Kemudian redaksi kalimat wa antum tasma'un. Itu artinya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Berada pada posisi nasab sebagai hal atau keterangan kondisi. Maknanya yaitu sedang kalian mendengar hujah-hujah dan bukti-bukti yang dibacakan kepada kalian dan kalian membenarkannya. Dan kalian tidak tuli dan tidak pula bisu. Yakni surat Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami jauhkan darimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Pada ayat ini Allah menjadikan ketakwaan sebagai syarat untuk mendapatkan hal-hal yang disebutkan tadi. Yang mana Asy-Syaukani menafsirkan at-taqwa yakni menghindari dari penyelisihan perintah-perintah Allah dan juga menghindari keterjerumusan ke dalam larangan-larangannya Allah. Kemudian Al-Furqan, Asy-Syaukani menafsirkan yakni Al-Furqan adalah hak yang membedakan antara hak dan yang batil. Maknanya adalah bahwa memberikan keteguhan hati kepada mereka, ketajaman pikiran dan petunjuk yang baik, yang dengannya dapat membedakan antara hak dan yang batil ketika keduanya tersamarkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.